Sejarah Kerajaan Japura. Batur sedulur sekampung, Kerajaan Japura berasal dari kata Gajah Pura, berarti gerbang masuk keraton yang berlambang gajah. Keraton Japura adalah ibu kota Kerajaan Mendang Kamulan di sebelah timur Cirebon. Pusat pemerintahan diliputi Desa Japura Kidul, Japura Lor, dan Desa Astana Japura di Kecamatan Astana Japura. Batas-batasnya meliputi sebelah utara Laut Jawa, sebelah selatan Desa Cibogo dan Desa Jati Piring, sebelah barat Desa Mundu Pesisir dan Desa Suci, sebelah timur Desa Gebang. Pemimpinnya yang terkenal adalah Amuk Marugul, si Raja Sakti Mandraguna, Nagari Japura. Nagari ini terletak 17 km sebelah tenggara Giri Amparan Jati. Luas wilayahnya meliputi Kecamatan Astana Japura, Sindang Laut, dan Ciledug. Saat ini wilayah ini termasuk Kabupaten Cirebon. Ada berbagai sumber mengenai asal-usul nama Japura. Japura berasal dari kata ja dan pura. Dalam bahasa Kawi, ja itu artinya hidup, sedangkan pura artinya depan, atau gerbang, atau kota, atau istana. Jadi Japura mengandung pengertian kota terdepan. Kemungkinan besar nama ini juga terkait dengan kota pantai karena pada saat itu laut adalah jalur transportasi utama. Japura ada pula yang menyebutkan berasal dari kata jeb, alat penangkap ikan atau udang, dan pura dari keterangan ini dapat pula disimpulkan serta memperkuat eksistensi Japura sebagai daerah pantai penangkapan dan penghasil ikan yang baik. Pengertian lainnya, Japura merupakan singkatan gajah dan pura, artinya sebuah kota yang pada pintu gerbangnya terdapat ornamen gajah. Artinya, sebuah kota yang pada pintu gerbangnya terdapat ornamen gajah. Ada pula yang berpendapat bahwa nama Japura diambil dari tokoh legenda yang bernama Gajah Pura atau Sri Gading yang pernah berperang melawan Gajah Paminggir karena berebut seorang putri. Pusat nagari ini diperkirakan terletak dalam wilayah Desa Astana Japura, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Di lokasi tersebut terdapat sebuah sumur yang oleh masyarakat setempat diyakini sebagai sumur Keraton Nagari Japura. Jika melihat dari bukti tersebut, jarak lokasi pusat pemerintahan Japura dari pantai sekitar 5 km. Namun, pada masa itu, jarak pusat pemerintahan tentu lebih dekat lagi, yaitu sekitar 2,5 km. Perkiraan ini didukung oleh keterangan seorang penduduk di Desa Mundu, 3 km sebelah barat Astana Japura. Posisi pusat pemerintahannya tak jauh beda dengan Singapura atau nagari-nagari pesisir lainnya pada masa itu yang dekat dengan pantai, hingga bisa dipastikan senantiasa terdapat muara sungai untuk pelabuhan perahu-perahu dagang atau nelayan setempat. Menurut Tom Fyers 1513, kemampuan pelabuhan Japura sebanding dengan Muara Jati. Digambarkannya pelabuhan Japura yang terletak antara Cirebon dan Losari tersebut berpenduduk 2.000 orang yang tersebar di berbagai dusun. Japura diduga sebagai pemukiman tua karena jauh sebelum dikenal sebagai nagari yang kuat, ada bukti arkeologis yakni sebuah situs yang berbentuk batu karang sebesar dan setinggi anak kecil. Oleh masyarakat setempat disebut Bumi Segandu. Berdasarkan pendapat para arkeolog bahwa keberadaan Bumi Segandu merupakan tanda kepurbaan dari lokasi itu dan sekitarnya, serta keberadaan dan fungsinya diidentikan dengan menhir. Keberadaan pelabuhan Japura tidak lepas dari pengelolaan yang baik dari pemimpinnya, yakni Raden Panji Wirajaya, Sang Amuk Marugul Sakti Mandraguna. Nama ini begitu melekat dan jadi bagian tradisi tutur yang beredar luas di masyarakat Cirebon
terutama daerah sekitar Astana Japura. Bagi sebagian orang, nama dan gelarnya begitu mencerminkan karisma, terkesan angker penuh wibawa. Selain memperhatikan perkembangan pelabuhan, ia pun membangun dan mengembangkan pula sistem pengairan untuk rakyatnya yang bekerja sebagai petani. Dengan membangun sebuah dam yang disebut Telaga Maharena Wijaya. Telaga ini diperkirakan adalah situ patok yang berada di Kecamatan Astana Japura sekarang. Oleh pemerintah Belanda, dam ini diperbaiki dan dioptimalkan fungsinya. Selain itu, Dharma Loka yang sekarang termasuk wilayah Kabupaten Kuningan juga diduga dibuat atas prakarsanya. Jika kita melihat situasi politik Kerajaan Galuh Sunda Pakuan pada umumnya sepeninggalan Prabu Niskala Wastu Kencana yang wafat pada tahun 1475 Masehi dan dikebumikan di Nusa Larang, maka naiklah kedua putranya. Pertama, Sang Haliwungan atau Susuk Tunggal menduduki tahta di Sunda Pakuan. Sedangkan anak yang kedua, Ningrat Kencana, berkuasa di Galuh Pakuan. Ningrat Kencana naik tahta dengan gelar Dewa Niskala. 3 tahun setelah menduduki singgasana yaitu 1478 Masehi, terjadi peristiwa penting di Pulau Jawa. Kerajaan Majapahit kala itu setelah dilanda pemberontakan dan perang saudara dengan pasukan Islam dari Demak di bawah pimpinan Adipati Demak Raden Patah atau Jinbun, putra Prabu Kertabumi atau Prabu Brawijaya. Akibatnya, banyak petinggi Majapahit yang mengungsi, di antaranya Raden Baribin, saudara seayah Prabu Kertabumi. Beserta keluarganya, ia mengungsi hingga sampai ke ibu kota kerajaan Galuh, Surawisesa, situs Astana Gede Kawali Ciamis. Prabu Dewa Niskala menerima dengan baik Raden Baribin beserta rombongan. Bahkan lebih dari itu, putrinya Ratna Ayu Kirana dinikahkan dengan Raden Baribin. Selain itu, salah seorang gadis pengungsi Majapahit ada yang dinikahi oleh sang Prabu Dewa Niskala. Padahal menurut hukum yang berlaku pada masa itu, gadis itu berstatus sebagai gadis larangan karena sudah bertunangan dan belum dibatalkan pertunangannya. Prabu Susuk Tunggal menjadi murka karena dengan tindakan tersebut, jelas-jelas Prabu Dewa Niskala sudah melanggar adat yang ditabukan oleh keluarga keturunan Prabu Wangi yang gugur di Bubat. Mereka bersumpah tidak akan melakukan perjodohan ataupun hubungan kekerabatan dengan Majapahit. Dengan itu, Sang Susuk Tunggal menyatakan putus hubungan kekerabatan, juga hubungan kenegaraan antara Sunda Pakuan dengan Galuh Surawisesa. Lama-kelamaan, ketegangan itu semakin meruncing, sehingga sesepuh kedua pihak yang berseteru berinisiatif untuk mengadakan musyawarah. Musyawarah tersebut menghasilkan sebuah keputusan, yaitu baik Prabu Susuk Tunggal maupun Prabu Dewa Niskala harus bersedia turun dari tahta mereka sebagai pengganti mereka berdua. Maka disepakati Pangeran Jayadewata atau Raden Pamanah Rasa yang naik tahta pada tahun 1482 Masehi. Dia dinobatkan 2 kali pada tahun yang sama. Pertama, ia dinobatkan di Galuh. Surawisesa menggantikan ayahnya dengan gelar Prabu Guru Dewata Prana. Kedua, ia menerima tahta dari Prabu Susuk Tunggal sebagaimana hasil musyawarah para pini sepuh dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Keputusan tersebut ditengarai menimbulkan rasa tidak senang Sang Amuk Marunggul terhadap Raden Pamanarasa yang semakin menjadi-jadi yang telah dipersiapkan Sang Prabu Susuk Tunggal dengan begitu saja menjadi hak dari Jayadewata.
ada kemungkinan terjadi kontak fisik atau peperangan di antara mereka, sebab tercium upaya pembelotan dengan memperkuat angkatan bersenjata. Demi pemantapan dan keutuhan kerajaan, kiranya pantas hal tersebut dilakukan oleh pamanah rasa yang mengemban titah dari para bini sepuh atau menyelamatkan kerajaan. Namun ada yang berpendapat bahwa peperangan itu terjadi jauh sebelum pamanah rasa dinobatkan, yakni pada tahun 1422 Masehi. Tidak lama setelah keduanya bertemu dalam sayembara, bahwa Japura jatuh dengan gugurnya Amukmarunggul dalam peristiwa tersebut. Dan untuk selanjutnya, Japura digabungkan dengan Singapura. Jayadewata melakukan aksi tersebut dalam wewenangnya sebagai penguasa Surantaka, Sindangkasi sekaligus putra mahkota kerajaan Galuh. Sementara pendapat lain, akses hasil musyawarah tersebut tidak separah itu, tetapi tidak adanya keharmonisan keduanya patut diduga menimbulkan percikan api peperangan sangat kuat. Keputusan itu memang berat sebelah, alias kurang adil, namun Amukmarunggul dapat mengarifinya. Ia memimpin Japura hingga masa senjanya. Sebagai pemimpin nagari Japura, Amukmarunggul meninggalkan banyak jasa yang tak terkira harganya, semisal optimalisasi pelabuhan Japura, pembangunan telaga Maharena Wijaya atau Waduk Setu Patok, telaga Dharma atau Waduk Dharma yang manfaatnya masih dapat dirasakan sampai saat ini. Kepemimpinan Japura sepeninggalan Amukmarunggul digantikan oleh putranya Kyai Ageng atau Ki Gedeng Japura. Hasil perkawinan Amukmarunggul dengan Nyi Retna Ayu Mayangsari, putri Ki Ageng Sanggarung Raja Losari. Ki Ageng Japura memiliki putri bernama Nyai Mas Matangsari, kemudian ia dinikahi oleh Pangeran Panjunan. Dari perkawinan tersebut lahirlah Pangeran Muhammad atau Pangeran Palakaran. Pangeran Muhammad berputra Pangeran Santri yang kemudian menikah dengan Nyai Mas Pucuk Umum dari Sumedang. Inilah cikal bakal kerajaan Sumedang Larang. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah kerajaan Japura dan asal-usul desa Japura. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda, oleh karena itu jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.